ya. Kalau normositik, normositik berarti MCV-nya pasti dalam batas normal. Gitu juga kalau kita cek MCH ataupun MCHC-nya juga pasti masih nilainya normal. Nah, kalau nanti ada untuk normositik normokrom, maka yang pertama lihat dulu dari nilai retikulosit. Apa sih retikulosit ini? Retikulosit ini teman-teman cikal bakal sel darah merah. Simpelnya sel darah merah yang masih bayi. Nah, itu retikulosit. Kalau retikulositnya itu banyak, di atas 1,5%, oke, itu kemungkinan adalah anemia yang hemolitik. Tapi kalau retikulositnya sedikit banget nih, di bawah 1,5%, bisa jadi ada anemia aplastik, bisa aja nanti anemia renalis. Kita bahas dulu yang pertama adalah anemia hemolitik. Jadi anemia hemolitik atau kadang sering juga dikenal dengan AIHA. AIHA itu adalah autoimun hemolytic anemia. Ya, AIHA. Autoimun hemolytic anemia. Oke, ini paling sering terjadi karena ketidakcocokan golongan darah. Kita tahu golongan darah itu ada ABO, ada resus, ya kan teman-teman ya? Ciri khasnya itu biasanya nanti anaknya itu biasanya mengalami jaundice kuning. Bisa juga nanti ada organomegali. AIH ini seringnya pada anak-anak ya. Jadi ya penyebab ikterus patologis. Mungkin teman-teman kalau udah bahas topik pediatri itu kan ada ya. Ikterik itu kan atau jaundice neonatorum. Ikterik neonatorum itu kan terbagi dua. Ada fisiologis dan patologis. Kalau yang patologisnya itu kan karena inkompatibilitas golongan darah. Ketidakcocokan golongan darah. Itulah si AIHA ini teman-teman. Ya. Nah, jadi nanti biasanya paling sering, itu kalau kita langsung aja nih ke Smart Way-nya ya. Paling sering ini terjadi gara-gara ini teman-teman. Mami, baby. Nah, gampang ya. Jadi ingat Smart Way-nya. Mami, baby. Maksudnya apa bang? Mami, baby ini. Jadi ketidakcocokan golongan darah paling sering. Mami, itu kan ibu ya. Ibunya, golongan darahnya O. Melahirkan anak yang golongan darahnya baby anak kan? Anaknya ya. A atau B atau AB. Nah, inilah yang nanti sering menyebabkan inkompatibilitas golongan darah. Bang, kalau ke dibalik gimana, Bang? Misalnya anaknya yang O, anaknya ibunya A, B atau AB. Nah, ini jarang, teman-teman. Jadi yang sering itu harus ini ya, mami, baby. Kalau dibalik ya jarang. Itu kalau untuk yang ABO, Bang, golongan darah ABO. Kalau resus gimana, Bang? Oke, kalau resus biasanya seringkali ini kalau ibu yang resusnya negatif melahirkan anak dengan resus positif. Ini paling sering kejadiannya kalau laki-laki Indo menikah dengan cewek bule. Karena Indonesia itu biasanya ras Asia itu resusnya pada positif tuh. Tapi kalau cewek Indo nikah dengan cowok bule itu nggak kejadian biasanya. Karena di Indonesia kan ibunya resusnya positif ya. Nah, tapi kalau cowok Indo nikah dengan cewek bule, nah ini yang biasanya terjadi inkompatibilitas resus. Maka terapinya ya teman-teman nanti, sebelum masuk terapi pemeriksaannya ya. Pemeriksaan itu paling sering adalah kumtes. Di mana kumtes itu nanti kalau dilakukan terjadi penggumpalan ya. Ada penggumpalan. Penggumpalan ini yang menunjukkan hasil kumtesnya positif. Makanya hati-hati untuk transfusi darah juga bisa kejadian ya AIHA ya. Jadi kalau transfusi darah itu harus yang sesuai golongan darahnya, jangan sampai salah. Maka kalau terjadi AIHA, dikasih steroid dan dirujuk ya. Nah, ini yang paling penting. Oke, kalau pada anak-anak ya yang paling penting nanti dipantau untuk masalah kuningnya. Jadi mungkin ada indikasi untuk fototerapi atau ada indikasi untuk transfusi tukar. Nanti mungkin teman-teman untuk masalah fototerapi dan transfusi tukar dibahas di topik pediatri aja deh. Jadi AIHA ini paling sering pada anak. Oke.
Kemudian ada juga ternyata anemianya hemolitik. Jadi sel darah merahnya itu kenapa sedikit? Karena dipecahin tubuh, ya. Nah, itu salah satunya lagi bisa namanya anemia G6PD. G6PD ini singkatan dari glukosa 6-fosfat dihidrogenase. Ya, glukosa 6-fosfat. Fosfat itu pakai bahasa ini ya, fosfat dehidrogenase. Tentu kalau teman-teman ada dengar kata-kata ase-ase, udah pasti tahu ini masalah enzim. Jadi G6PD itu adalah anemia yang terjadi karena kerusakan enzimnya ini teman-teman. Glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Kenapa enzimnya bisa rusak? Paling sering ya karena pengaruh radikal bebas. Atau mungkin karena faktor obat-obatan, contohnya konsumsi Primaquine, cotrimoxazole, golongan Dapsone. Ini obat kusta ya, Dapsone. Nah, emang kenapa Bang dengan enzim 6-fosfat dehidrogenase ini? Jadi enzimnya ini teman-teman berfungsi untuk mempertahankan bentuk bulat eritrosit. Ya, dia salah satunya itu untuk bentuk bulat eritrosit itu biar bisa bulat itu karena yang enzim ini. Makanya pada kasus anemia G6PD itu ya otomatis eritrositnya yang terbentuk nggak bulat cacat. Dan seperti yang tadi, kalau tidak sesuai spek yang diharuskan, tubuh akan menghancurkan si sel darah merah yang terbentuk. Karena tadi nggak sesuai dengan spek yang diharapkan ya. Nah, harusnya kan bentuknya bulat nih kok peang nih. Jadi dihancurkan sama tubuh. Maka kalau seperti tadi juga ya, kalau dihancurkan sel darah merahnya bakal menumpuk bilirubinnya. Jadi jaundice bisa ada, organomegalinya juga bisa ada. Tapi di sini biasanya ada riwayat pemakaian obat-obatannya ya. Jadi ada riwayat konsumsi obat-obatan ini. Oke, eritrositnya maka pasti nggak bulat karena tadi ya enzimnya rusak kan. Nah, nama eritrositnya itu nanti namanya Heinz body atau Bite cell. Teman-teman bisa lihat nih, ini yang normal, bulat ya. Kalau Heinz body itu yang ini teman-teman, nih Heinz body ada titik di dalamnya. Kalau Bite cell nih dia peyang-peyang. Nah, nggak bulat. Oke, biar nggak bingung, ingat aja smart way-nya begah. Jadi Bite cell yang peyang-peyang ini itu G, G6PD. Satu lagi H, Heinz body. Ada titik-titiknya kayak sakit malaria gitu. Oke, ini dia teman-teman yang disebabkan oleh anemia hemolitik. Cirinya sel retikulositnya pada banyak. Ada lagi sel retikulositnya pada sedikit. Yang pertama ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini teman-teman memang gangguan dari pabriknya langsung. Kita tahu pabrik yang membentuk sel-sel darah kita itu adalah sumsum tulang. Nah, di sini sumsum tulangnya memang bermasalah. Biasanya paling sering faktor resikonya karena infeksi virus, penggunaan obat chloramphenicol. Maka ciri khas yang paling utama itu kalau dicek, selain orangnya ada gejala anemia, itu ada pansitopenia. Jadi semuanya pada turun. Kalau dicek, HB-nya turun, leukositnya dicek turun, trombositnya turun. Maka ya otomatis muncullah gejalanya semua teman-teman. Kalau HB turun, gejala anemia, 5L, lemah, letih, lesu. Leukosit turun, gampang sakit, gampang infeksi. Kayak orang HIV, leukosit turun, gampang sakit. Trombosit turun, gampang berdarah. Gampang mimisan, gampang gusi berdarah, gampang peteki. Dan nanti kalau kita cek harus aspirasi sumsum tulang. Nih, dijumpai ada gambaran yang hiposeluler atau hipoplastik yang didominasi oleh sel lemak. Teman-teman boleh bayangkan ini adalah sumsum tulang yang normal. Teman-teman lihat titik-titik warna ungunya. Ini sel-sel yang memproduksi sel darah di tubuh kita nih. Banyak kan? Ini orang normal. Bayangkan dengan anemia aplastik. Ini anemia aplastik. Udah sedikit banget. Dan tubuh kita kalau kehilangan jaringan fungsionalnya, itu akan digantikan oleh lemak. Apapun jaringan tubuh kita. Otot, kalau nggak diproduksi ya, dijaga ya ganti lemak. Ya, saraf gitu juga. Jaringan kulit ya gitu juga. Jadi ya, karena jaringan fungsionalnya ini pada rusak, maka yang menggantikan adalah lemak. Yang bulat-bulat putih ini adalah lemak. Ini terjadi pada anemia aplastik. Maka terapinya ya
Untuk penyembuhannya hanya transplantasi sumsum tulang. Tapi ini kan nggak mudah mencari donornya ya. Siapa yang mau mendonorkan sumsum tulangnya? Ya ini kan sangat sulit untuk dicari. Oke, baru yang terakhir teman-teman ada namanya anemia renalis ya, anemia karena penyakit ginjal. Tapi kalau kita lihat CKD, ini kan gagal ginjal ya, penyakitnya harus CKD. Jadi bang kalau penyakit ginjal tapi nggak CKD bisa nggak bang anemia renalis ya? Nggak teman-teman. Jadi jangan dibayangkan batu ginjal, pyelonefritis jadi anemia bang, nggak. Anemia renalis ini ya harus gagal ginjal yang CKD, gagal ginjal kronis. Dan kalau teman-teman ingat, mungkin ya, kalau udah pernah bahas topiknya, gagal ginjal itu ada 5 stadium. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang bisa menyebabkan anemia renalis itu mulai dari stadium 3, teman-teman. Stadium 3, stadium 4, stadium 5. Jadi kalau gagal ginjalnya masih stadium 1 atau 2 itu belum. Nah, kenapa bisa terjadi anemia renalis? Ternyata ginjal itu selain untuk mencuci darah, dia memproduksi suatu hormon. Nama hormonnya eritropoietin. Hormon ini penting untuk pembentukan sel darah merah. Karena ginjalnya rusak, maka hormon eritropoietinnya tidak dihasilkan. Itulah terjadi anemia renalis. Maka kalau dicek nanti ya gejala gagal ginjal lah teman-teman. Ureum kreatininnya meningkat, ginjalnya mengecil. Ini kan gambaran gagal ginjal ya. Obatnya apa bang? Ya kan kurang hormon eritropoietin ya dikasih dong eritropoietin dari luar. Sama kayak orang DM tipe 1 kurang hormon insulin ya dikasih insulin. Gitu juga, ini kurang eritropoietin ya, dikasih eritropoietin. Tapi ya bukan kita yang memberikan, ya kita rujuk ya. Oke, ini dia teman-teman untuk anemia normositik normokromik. Yuk, sedikit kita bahas yang ada kuning-kuningnya biar jangan lupa. Jadi anemia yang ada kuning-kuningnya itu biasanya ada 3 tadi teman-teman. Ingat ya, ada talasemia, ada AIHA, inkompatibilitas golongan darah, sama ada G6PD. Maka ingat aja yang paling pertama teman-teman cek dulu ukuran dari eritrositnya, lihat dari MCV. Kalau MCV-nya rendah, udah pasti itu adalah talasemia, karena cuma dia yang di kafetasik yang warna kuning. Tapi kalau MCV-nya normal, Bang, oke, berarti ada 2 kemungkinannya. Bisa AIHA, bisa G6PD. Tadi teman-teman udah tahu. Kalau G6PD tadi begah. Ingat aja begah. Ya kan? Ada bite cell, ada hands body. Kalau AIHA ingat tadi mommy baby. Ibunya golongan darah O, melahirkan anak golongan darahnya A atau B. Nanti yang jadi anemia hemolitik anaknya ya, bukan ibunya ya, anaknya. Makanya penyebab dari ikterus patologis pada anak-anak ya. Oke. Itu dia teman-teman sampai sini ada yang mau didiskusiin? Oke, aman ya. Kalau gitu yuk coba kita bahas soalnya. Ada wanita 22 tahun, keluhannya mudah lelah, gusinya juga gampang berdarah, tidak ada riwayat pemakaian narkoba, waktu dicek HB-nya rendah, leukositnya rendah, trombositnya rendah, hematokritnya juga rendah. Oke, dijumpai sel retikulositnya cuma 0,5%. Waktu diaspirasi sumsum tulang katanya ada hiposeluler. Berarti apa nih diagnosa kita, teman-teman? Gampang nih, ada pansitopenia, ya berarti adalah anemia aplastik ya. Hiposeluler itu selnya pada berkurang, digantikan oleh sel lemak. Oke, mantep. Lanjut yang berikutnya. Ada seorang laki-laki dibawa ke IGD karena sesak napasnya udah 2 minggu. Pasiennya selain sesak napas juga bengkak, ada riwayat sakit DM, tekanan darahnya lumayan tinggi, waktu dicek HB-nya rendah, anemisnya positif, terus dijumpai ureumnya meningkat nih, kreatininnya juga meningkat. Berarti ini indikasi gangguan ginjal ya, ureum kreatininnya meningkat. Kira-kira kenapa bisa terjadi anemia pada pasien dengan gangguan ginjal? Ya, ureum itu normalnya di bawah dari 40 ya. Kreatinin itu normalnya di bawah sama dengan 1. Oke, kenapa? Ini bisa terjadi. Iya, karena tidak dihasilkannya hormon eritropoietin. Benar. Oke, lanjut. Ini gampang nih.
Ada seorang anak 11 tahun datang ke poli, keluhannya lemas, pusing 1 bulan ini. BAB-BAK-nya normal, nggak ada demam, oke. Kemudian dijumpai konjungtivanya anemis, skleranya ikterik, heparnya ada membesar, limpanya juga ada membesar. Waktu dicek ada anemia, normositik, normokromik, kumtesnya positif. Oke, diagnosanya apa nih pada anak-anak yuk? Anak laki-laki 11 tahun. Ini biasanya paling sering tadi ya, anemia hemolitik AIHA ya. Oke, anemia hemolitik autoimun. Oke, gampang. Ya, ada yang mau didiskusiin, teman-teman? Kalau belum ada, sekarang kita bahas anemia makrositik ya. Ini kalau dipanjangin lagi adalah makrositik normokromik. Normokromik. Jadi kalau dicek nanti ini MCV-nya bakalan meningkat. Tapi kalau dicek MCH ataupun MCHC-nya biasanya masih normal. Dan nanti kalau periksa morfologi darah tepi ya, nanti dijumpai ada hypersegmented neutrophil. Ini karena dua, bisa karena kekurangan zat ini ya, vitamin B12, bisa juga yang kedua karena kekurangan asam folat atau vitamin B9. Kita bahas dulu zat B12 atau cyanocobalamin ya. Ingat bahwa vitamin B12 atau cyanocobalamin itu diserap di dekat ujung gaster, teman-teman. Jadi penyerapannya di gaster, di ujung gaster dekat duodenum. Makanya kalau ada penyakit pada gaster atau ada operasi gastrektomi ya, orang-orang yang obesitas terlalu berlebihan itu kan ada operasinya gastrektomi, ini akan beresiko terjadi defisiensi B12 karena nggak bisa diserap oleh tubuh. Dan kita tahu bahwa B12 itu selain untuk menjaga sel darah juga penting untuk persarafan. Makanya ciri-cirinya ya ini teman-teman ya. Ada kesemutan, ada kebas-kebas, ada gejala neuropatinya. Itu karena kekurangan dari B12. Glositisnya nggak abang highlight, kenapa? Karena tadi abang bilang ya, glositis ini kalau kurang suatu nutrien, itu memang khas ada glositisnya. Zat besi bisa, B12 bisa, B9 juga bisa ya. Oke, maka ujinya nanti khas banget teman-teman. Uji untuk periksanya itu namanya uji Schilling boleh. Atau ya kita cek langsung kadar B12 di dalam tubuh. Oke, abang hampir lupa. Ini harus tahu nama lainnya. Karena paling sering biasa ditanya nama lainnya. Anemia defisiensi B12. Sering juga dikenal dengan namanya anemia megaloblastik. Jangan bingung ya. Atau kadang pernah juga dikenal dengan anemia perniciosa. Nah, ini sama. Perniciosa. Ini nama lainnya ya. Oke. Oke, obatnya udah gampang banget. Kurang zat besi, kasih zat besi. Kurang B12, ya dikasih B12. Tapi ingat, agak unik nih. Jadi memberikan B12-nya 3 fase. Fase pertama, pemberiannya teman-teman diberikan setiap hari selama 1 minggu. Ini fase pertama. Setiap hari diinjeksikan. 1 miligram setiap hari. Udah selesai, masuk ke fase kedua. Fase kedua itu diberikan per 2 hari. Selama 2 minggu. Jadi ya 7 kali pemberian. Lalu masuk ke fase ketiga. Ini diberikan per 3 hari. Selama 3 minggu. Oke ya. Nah, jadi fase pertama setiap hari diberikan selama 1 minggu. Fase kedua diberikan per 2 hari selama 2 minggu. Fase ketiga diberikan per 3 hari selama 3 minggu. Jadi ya total lama terapinya ada 6 minggu ya, 1,5 bulan. Lama terapi pemberian B12. Oke, ada lagi anemia defisiensi B9 ya, atau asam folat. Nah, ini paling sering pada orang-orang hamil ya, wanita hamil. Itu sering ya, karena ya dia waktu hamil perlu banyak asam folat. Atau orang dengan konsumsi alkohol, orang-orang dengan konsumsi obat tokso, kayak primetamin itu bisa juga. Maka gejalanya ya kayak tadi teman-teman paling ya dijumpai gejala lemas-lemas, ada faktor resiko mungkin dia hamil, dan paling juga ada glossitisnya. Di sini juga bisa ada glossitisnya teman-teman. Makanya nggak terlalu abang highlight untuk glossitis itu ya. Ya obatnya teman-teman juga ada pada tahu, kan kurang asam folat ya, dikasih asam folat lah bang. Cuma dosisnya bedakan dengan ANC ya.
Kalau ANC itu kan dosisnya 0,4 ataupun 4 mg, tergantung. Kalau ini 5 mg per hari, teman-teman. Selama 1-4 bulan. Oke, itu aja kalau kita bahas untuk anemia yang makrositik. Ya, kita coba bahas soalnya. Ada seorang wanita 45 tahun datang ke IGD, kemudian dia keluhannya lemas, pusing, kemudian dari pemeriksaan tekan darahnya masih normal, nadi masih oke, napas oke, suhunya juga oke, tidak ada organomegali, dijumpai pada pemeriksaan darah tepi dijumpai eritrositnya makrositik. Oke, eritrositnya lebih gede. Kemungkinan apa diagnosanya teman-teman ini? Ya, eritrositnya lebih gede dari yang seharusnya. Anemia? Ya, benar ya. Yaitu adalah anemia defisiensi B12. Ya kan? Kalau yang gede-gede kan, kalau nggak B12, B9 ya. Kekurangan B12 atau B9 untuk anemianya ya. Oke, lanjut. Nih ada wanita sedang hamil ya. G2P1A0, hamil 8 minggu. Oke, untuk konsultasi kehamilan, pasiennya pernah melahirkan anak dengan anencephalitis. Oke, vitamin apa yang sebaiknya diberikan pada ibu tersebut? Oke, apa nih teman-teman? Kalau pada ibu hamil, ini adalah pemberian daripada vitamin B9 ya, ataupun asam folat. Ya, jangan lupa ya, asam folat atau B9 itu sama. Oke. Nah, ya, sampai sini ada yang teman-teman mungkin ingin diskusiin? Silakan. Masih aman? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita bahas yaitu adalah si polisitemia, teman-teman. Yaitu di mana kondisi HB-nya yang terlalu tinggi ataupun eritrositnya yang terlalu tinggi. Ya, tadi udah Abang bilang HB dan eritrosit itu kan sejalan ya. HB itu kan berada di dalam eritrosit. Jadi ini terlalu banyak HB atau eritrositnya. Maka itu istilahnya adalah polisitemia. Polisitemia ini terbagi dua. Ada yang betul-betul HB-nya meningkat atau eritrositnya jadi makin banyak. Ada yang seolah-olah jadi lebih banyak padahal nggak makin banyak. Nah, yang seolah-olah lebih banyak itu namanya yang relatif, teman-teman. Jadi relatif itu sebenarnya jumlah selnya eritrositnya itu normal sebenarnya. Tapi seolah-olah jadi lebih banyak. Kenapa? Karena cairannya yang menurun. Jadi teman-teman boleh bayangkan logikanya gini. Misalkan nih abang ada buat 2 gelas. Katakanlah ini gelas A, yang kedua ada gelas B. Sama-sama abang isi dengan gulanya segini misalnya. Sama-sama nih abang isi gulanya segini. Nih. Lalu abang kasih airnya. Yang gelas A airnya segini teman-teman. Sedangkan yang gelas B airnya segini. Kalau abang tanya, manisnya sama atau beda? Pasti jawaban kalian manisnya beda, Bang. Mana yang lebih manis? Yang B lebih manis. Kok bisa yang B lebih manis? Padahal gulanya sama. Karena cairannya lebih sedikit. Maka itu juga yang terjadi pada relatif. Bukan sel darah merahnya yang makin banyak. Sel darah merahnya segitu-segitu aja. Tapi karena cairannya yang semakin sedikit. Makanya faktor resikonya biasanya karena ada kekurangan cairan. Apa aja penyakit yang bisa menyebabkan kekurangan cairan? Ya dehidrasi misalnya bisa, ya kan? Orang perdarahan, orang dengan luka bakar, ini kan cairannya pada keluar. Maka ini kita kenal dengan namanya polisitemia relatif. Hati-hati, untuk polisitemia relatif jangan makin dikeluarkan darahnya. Karena obatin polisitemia itu dikeluarkan darahnya. Nah, kalau yang relatif jangan dikeluarkan darahnya ya, harus ditambah cairannya. Nih hati-hati, makanya sebagai dokter tuh nggak boleh ngobati berdasarkan lab. Ya, jangan pernah jadi dokter ngobati pasien dari hasil lab. Lihat klinis pasiennya gimana. Ya kan, nanti cuma nengok dari hasil lab, oh polisitemia oke. Ya kan? Nah, keluarkan darahnya. Nah, jangan teman-teman, nggak boleh. Ini makin parah kalau dikeluarkan darahnya. Ini dikasih cairan. Oke, bedakan teman-teman dengan polisitemia absolut. Kalau yang absolut itu cairannya normal-normal aja. Memang jumlah sel darah merahnya yang semakin banyak. Itu yang absolut. Absolut itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama ada primer. Kalau primer ini gangguannya di sumsum tulang. Oke. Tadi ingat sumsum tulang itu pabrik kan? Berarti kalau pabriknya yang bermasalah, semuanya bermasalah. Makanya pada anemia aplastik gangguannya juga di sumsum tulang. Dia bermasalah, semua bermasalah. Maka kebalikan dari anemia aplastik, polisitemia absolut primer itu semuanya juga bakal naik. HB naik. Eritrosit kalau dicek naik. Leukositnya naik. Trombositnya naik. Nah, jadi kebalikan dari pansitopenia ya. Kalau ini semuanya pada naik. Ingat, polisitemia absolut primer. Ini yang kadang nama lainnya dikenal dengan polisitemia vera. Jadi kalau pernah baca polisitemia vera, itu adalah yang absolut primer. Ada lagi yang absolut sekunder. Oke, kalau absolut sekunder, gangguannya bukan di sumsum tulang. Jadi cuma HB dan eritrositnya doang yang naik. Leukositnya normal, trombositnya normal, nggak ada masalah ya. Oke, ada yang patologis karena suatu penyakit, contohnya kayak sakit PPOK lah, sakit ginjal, tapi bukan CKD ya. Kalau CKD itu kan masuknya ke anemia renalis. Keracunan karbon monoksida, atau memang kelainan genetik bisa. Atau bisa juga suatu proses adaptasi tubuh. Namanya adalah chronic mountain sickness atau Monges disease. Ini proses adaptasi tubuh pada orang-orang yang tinggal di pegunungan. Jadi kalau tinggal di pegunungan, di daerah yang dataran tinggi, itu konsentrasi oksigennya lebih rendah dibanding kita yang tinggal di perkotaan. Maka tubuh akan beradaptasi. Gimana caranya bisa survive di oksigen yang rendah? Maka tubuh akan memproduksi HB dan eritrosit lebih banyak. Tujuannya agar lebih banyak oksigen yang terikat. Jadi ini mekanisme adaptasi ya. Makanya namanya fisiologis. Oke, kayak mana sih Bang kalau orang polisitemia? Nah, jadi hati-hati ya. Walaupun gejalanya sama, hati-hati bedakan yang beneran sakit polisitemia dengan yang relatif tadi. Gejalanya mirip kayak TTH, teman-teman. Jadi ya kayak orang sakit TTH, sakit orang kolesterol, mirip nih. Sakit kepala, sakit tengkuk, telinga berdenging. Tapi yang paling khas ini, pletore, kemerahan. Wajah flushing, merah. Telapak tangannya merah banget. Nah, ini khas. Dan kalau kita cek HB-nya, itu dia akan meningkat atau eritrositnya meningkat. Maka obatnya ada dua ya. Bisa rehidrasi kalau dia yang relatif, bisa plebotomi kalau dia yang absolut. Plebotomi itu teman-teman kita keluarkan darahnya. Kita ambil darahnya. Makanya hati-hati ya, jangan nggak bisa bedakan relatif dan absolut. Nanti disamaratain pula di plebotomi semua. Makin parah yang rehidrasi ya. Oke, itu dia teman-teman. Ada yang mau didiskusiin nggak masalah polisitemia? Masih aman? Oke, kalau gitu coba kita bahas soalnya ya. Ada seorang anak laki-laki, katanya sering sakit kepala 3 hari ini, tanda-tanda vital dalam batas normal, dia baru pindah teman-teman. Sebelumnya tinggal di pantai, sekarang tinggal di pegunungan. Oke, kira-kira polisitemia apa yang bisa terjadi? Sekarang tinggal di gunung. Berarti ya polisitemia fisiologis ya. Mekanisme adaptasi tubuh ya. Karena di pegunungan oksigennya lebih rendah dibanding kita yang di perkotaan. Oke, lanjut yuk. Nih ada pasien dijumpai dibawa ke IGD karena katanya sakit diare. Udah 10 kali dalam 1 hari, udah 3 hari ini. Waktu dicek HB-nya tinggi teman-teman. Nah, 19. Oke, ini kira-kira apa nih teman-teman polisitemianya? Kok HB-nya bisa tinggi nih? Nah, padahal dia sakit diare. Iya, hati-hati ya. Ini adalah polisitemia yang relatif. Ini jangan di plebotomi ya. Di plebotomi makin shock pasiennya. Bisa meninggal nanti ya. Jadi hati-hati. Oke, lanjut. Ada pasien, teman-teman. Nih wanita 40 tahun, pegel-pegel di lengan dan kaki udah 3 bulan terakhir. Ada nyeri di kepala, nyeri di dada. Dicek wajahnya merah, tangan kakinya merah. Oke, dicek HB-nya tinggi.
Leukositnya juga tinggi, 20.000. Trombositnya juga tinggi. Hematokritnya juga tinggi. Ya, tinggi semua nih. Apa diagnosa kita? Kebalikan dari anemia aplastik ini, teman-teman? Benar banget. Ini adalah polisitemia vera ya, atau polisitemia absolut primer. Oke, ya sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan atau didiskusiin? Masih aman? Kalau gitu sekarang kita bahas masalah hemostasis. Hemostasis itu teman-teman kemampuan tubuh untuk menghentikan perdarahan. Makanya kalau ada gangguan pada hemostasis yang terjadi perdarahannya bakal sulit berhenti. Atau mungkin bisa muncul PTQ kalau ukurannya kecil-kecil. Kalau ukurannya lebih gede lagi ya mungkin purpura namanya. Purpura itu lebih gede daripada PTQ ya kan? Atau bisa mimisan. Atau gusi berdarah ya. Pokoknya ada tanda-tanda perdarahannya sulit berhenti. Oke, kita bahas dulu teman-teman, gimana sih sebenarnya secara sederhana proses berhentinya perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan nih, misalnya terjadi luka. Oke, begitu ada luka, yang pertama terjadi itu akan ada vasokonstriksi pembuluh darah. Ini dulu step yang pertama terjadi. Kenapa pembuluh darahnya vasokonstriksi? Agar mengurangi aliran darah ke tempat luka. Ya kan? Logika kita aja, kalau ada jalan yang rusak, pasti akses ke jalan tersebut bakal dialihkan. Kenapa? Biar nggak banyak mobil ke sana. Karena kalau makin banyak kendaraan ke sana, makin susah lah nanti, ya kan? Maka gitu juga, kalau ada luka, maka tubuh akan vasokonstriksi. Jadi aliran darah ke lokasi luka itu akan berkurang. Lalu yang kedua, datanglah tim untuk memperbaiki lukanya. Yang pertama datang itu trombosit, teman-teman. Akan terjadi agregasi trombosit. Jadi trombosit ini adalah tim untuk memperbaiki lukanya. Begitu agregasi trombosit, maka step yang ketiga akan diaktifkan faktor koagulasi. Ya, faktor-faktor koagulasi akan diaktifkan. Setelah diaktifkan faktor koagulasi, maka akan terbentuk zat untuk menambal lukanya, yaitu terbentuklah fibrin ya. Jadi fibrin inilah yang untuk menghentikan perdarahannya ya. Nah, kalau fibrinnya udah selesai, maka akan dipecah ya. Agar dia tidak terlalu banyak fibrinnya. Kalau terlalu banyak fibrinnya malah nanti terjadi trombus ya. Pemecahan fibrin jika luka teratasi. Jadi kalau lukanya belum teratasi ya harus ada fibrinnya. Tapi kalau lukanya sudah teratasi ya fibrinnya harus dipecah ya. Oke, ini adalah 5 tahapan dalam hemostasis secara sederhana. Maka kita akan bahas penyakit-penyakit pada fase-fase ini tadi. Oke, tentu saja teman-teman, kita nggak akan bisa lihat dengan langsung kelima proses ini. Maka kita perlu gunakan suatu acuan untuk bisa menilai proses-proses ini kan. Karena kan ini penting nih kita amati gangguannya di proses mana ya. Tapi kita nggak bisa lihat langsung. Maka inilah teman-teman. Yang pertama ada namanya bleeding time. Bleeding time ini untuk proses vasokonstriksi dan trombosit. Jadi fase 1 dan fase 2 itu bisa digambarkan melalui bleeding time. Artinya, kalau ada gangguan pada fase 1, gangguan pada fase 2, atau salah satunya aja di antara 1 dan 2, maka bleeding time pasti bermasalah. Bleeding time-nya pasti terganggu, akan meningkat dia lebih lama. Oke. Kemudian, kalau yang terganggu adalah fase nomor 3, maka yang terganggu itu clotting time. Terganggu faktor koagulasi. Clotting time pasti terganggu. Cuma yang jadi permasalahan, faktor koagulasi itu ada banyak, Bang. Ada sampai 13 tadi. Maka kita perlu pemeriksaan untuk membeda-bedakan mereka lagi ya. Ada PT untuk faktor 2 dan 7. Ada TT untuk 5 dan 10. Ada APTT, ini yang sering untuk hemofilia.
8, 9, 11, 12, ya kan? Nah, yang perlu teman-teman ingat, coba kita fokus dulu ke yang ini. Ingat, kalau ada salah satu dari PT, TT, atau APTT yang terganggu, CT pasti terganggu. Bang ulangi ya, kalau ada salah satu dari ini terganggu, salah satu, maka CT pasti terganggu. Tapi teman-teman ingat, kalau CT yang terganggu, CT terganggu, itu bukan berarti ini semua terganggu ya. Pasti salah satunya aja. Biasanya, nggak semuanya. Oke, ini yang perlu teman-teman ingat. Dah, kalau teman-teman udah paham konsep ini, udah enak nih kita cerita yang ini. Jadi kita bahas, kalau gangguannya vasokonstriksi nanti kita bahas HSP. HSP ini hati-hati, singkatan HSP ada pada topik home, ada juga pada topik bedah. Kalau topik bedah pada anak, HSP itu adalah hipertrofi stenosis pylorus. Kalau topik home, HSP itu adalah henoskloen purpura. Oke, kalau gangguannya pada trombosit nanti kita bahas ada ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura. Ada nanti von Willebrand disease, nanti kita bahas. Kalau gangguannya masalah faktor koagulasi, kita bahas nanti defisiensi vitamin K atau APCD. Ada nanti hemofilia. Kalau nanti gangguannya masalah pemecahan fibrin yang terakhir, nanti kita bahas ada DVT, ada DIC. Nah ya, ini overview singkatnya. Langsung kita bahas dulu yang pertama. Di mana ingat ya, kalau vasokonstriksi ataupun trombosit ini terganggu, salah satu atau keduanya, maka ingat aja, bleeding time pasti terganggu. Bleeding time pasti terganggu. Ini kata kuncinya. Karena bleeding time menggambarkan dua fase ini. Yang pertama, kalau terjadi gangguan vasokonstriksi, tubuh gagal mengecilkan pembuluh darah di tempat terjadinya luka. Maka terjadi penyakit namanya HSP, henoskloen purpura, gampang. Ada tanda patognomoniknya yaitu adanya palpable purpura. Jadi purpura, di penyakit lain, purpura itu lebih besar dari PTQ. Ya. Jadi kalau PTQ bintik-bintik, kalau ukurannya lebih gede kayak gini, ini namanya purpura. Normalnya mau PTQ ataupun purpura, itu tidak ada peninggian kulit. Hanya berubah jadi warna merah aja. Ini makin meninggi dia, maka namanya palpable purpura. Dan ini tanda patognomonik. Nggak usah ragu lagi, ada palpable purpura, HSP, selesai. 1000% HSP. Maka ya tadi ya, ciri khasnya bleeding time-nya bakal terganggu, pasti dong. Karena fase nomor 1 tadi kan. Fase nomor 1, fase nomor 2 terganggu, bleeding time pasti terganggu. Dan trombositnya kalau dicek, jumlah trombositnya normal. Nggak ada kekurangan trombosit nih pasiennya. Ya, itu ciri khas dari HSP. Dan ini yang paling khas palpable purpura. Terapinya ya steroid. Oke. Kemudian ada yang kedua, teman-teman. Di mana ada gangguan pada trombositnya, teman-teman. Yang pertama ada namanya ITP, idiopathic thrombocytopenia. Lihat dari namanya, thrombocytopenia purpura. Jadi kadar trombositnya rendah. Di mana kenapa trombositnya kok bisa menurun Bang jumlahnya? Biasanya karena infeksi autoimun. Makanya biasanya ITP itu didahului ada riwayat infeksi. Bisa ISPA, bisa diare, atau habis vaksin. Nah, tiba-tiba nanti anaknya ada PTQ lah, ada purpura lah, tapi nggak palpable ya purpuranya ya. Dan waktu dicek bleeding time-nya terganggu, trombositnya memang betul, trombositnya rendah. ITP lah dia. Maka terapinya ya rujuk, dikasih steroid juga nanti ya. Baru ada lagi teman-teman von Willebrand disease. Kalau von Willebrand disease ini terjadi karena adanya gangguan faktor von Willebrand. Apa sih fungsi dari faktor von Willebrand? Ada 3 fungsinya. Fungsi dari faktor von Willebrand, yang pertama, melekatkan trombosit ke luka. Yang kedua, mengaktifkan faktor koagulasi, yaitu faktor 8. Makanya mirip kayak hemofilia nanti gangguannya. Yang ketiga, menjaga faktor 8, faktor hemofilia ya, agar tidak terdegradasi.
Nah, ini fungsi dari faktor von Willebrand. Dan faktor von Willebrand-nya ini nggak tercukupi pada von Willebrand disease. Makanya gejalanya ya gejala kayak gini lah teman-teman. Ada pasien di mana bleeding time-nya meningkat, tapi kalau dicek trombositnya masih normal nih. Tapi nggak ada palpable purpuranya. Ya kan? Kalau tadi trombosit normal ada palpable purpura dengan bleeding time meningkat, itu kan HSV. Ini nggak ada palpable purpura. Waktu kita cek, faktor von Willebrand-nya memang rendah. APTT-nya terganggu. Kok bisa APTT terganggu? Karena tadi teman-teman, ada terganggu faktor 8 kan? Ini logikanya tadi. Kalau faktor 8 terganggu, APTT terganggu. Kalau APTT terganggu, CT pasti terganggu. Makanya ini kalau dicek nanti, CT-nya pasti akan terganggu, teman-teman. Ya. Nah, itu tadi Abang bilang kenapa pentingnya ingat untuk pola pikir dari lab-nya tadi. Dan ada dua teman-teman ya. Kalau ditanya apa sih pemeriksaan untuk memeriksa faktor von Willebrand? Karena pernah ditanya. Dua ya. Satu bisa von Willebrand faktor. Yang kedua bisa ristosetin. Ini adalah dua pemeriksaan untuk mengecek untuk pemeriksaan faktor von Willebrand. Oke ya. Bisa faktor von Willebrand-nya bisa ristosetin. Nanti obatnya ya dikasih faktor von Willebrand lah teman-teman. Namanya kurang itu. Ya itu yang dikasih. Oke, ini overview lagi. Jadi ingat ya, kalau bleeding time memanjang itu kan bisa ada tadi tiga ya DD-nya ya. Ada si HSP, ada ITP, ada faktor von Willebrand-nya. Jadi yang pertama lihat dulu trombositnya gimana sih, normal atau tidak. Kalau trombositnya normal, ada HSP, ada von Willebrand disease. Bedanya tinggal ada tidaknya palpable purpura. Kalau HSP ada, kalau ini tidak ada. Kalau trombositnya rendah, udah pasti itu ITP. Ya, nah, ini biar gampang. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu adanya gangguan faktor-faktor koagulasi. Yang pertama ada namanya kekurangan vitamin K. Ya, defisiensi vitamin K atau sering juga APCD, Acquired Prothrombin Complex Disorder. Ya, ini paling sering karena waktu lahir. Ya, waktu lahir bayi baru lahir nggak diinjeksikan Vitka. Abang lihat sekarang udah mulai aneh-aneh sekarang ya teman-teman ya. Ada gerakan anti vaksin campak, ada juga gerakan anti injeksi Vitka. Jangan teman-teman, anak lahir itu harus injeksi vitamin K ya. Nah dia belum bisa bentuk vitamin K-nya sendiri. Beda kayak kita, kita udah bisa bentuk sendiri. Nah ternyata vitamin K itu selain dari untuk faktor untuk perdarahan, dia juga penting untuk aktivasi faktor 2 teman-teman ya. Ini faktor 2 teman-teman, bukan faktor 11 ya. Ini faktor 2. Faktor koagulasi 2 itu penting. Makanya ciri-cirinya nanti ya PT-nya memanjang teman-teman. Kenapa? Tadi ya faktor 2-nya bermasalah. Nah, ingat lagi yang tadi nih teman-teman. Kalau faktor 2 bermasalah, yang bermasalah PT pasti bermasalah. Kalau PT bermasalah, CT pasti bermasalah. Karena tadi yang bilang ya, salah satu dari ini bermasalah, CT pasti bermasalah. Udah itu aja. Ada pasien baru lahir dicek PT-nya bermasalah, CT bermasalah. PT sama CT. Dan ternyata waktu lahir memang ada riwayat tidak injeksi vitamin K. Udah selesai. HPCD, ngapain ribet-ribet? Atau defisiensi vitamin K. Nah, ini gejalanya macam-macam ya. Bisa sampai perdarahan sulit berhenti, kepala anaknya bisa jadi bengkak, bahkan bisa ada peningkatan tekanan intrakranial. Maka menanganinya harus segera diinjeksikan vitamin K 3 hari berturut-turut ya. Next, berikutnya ada hemofilia. Ini penyakit yang paling banyak ya difavoritkan nih. Kalau untuk soalnya, kalau bisa dapat ini, karena mudah banget jawabnya ya. Oke, jadi hemofilia ini adalah penyakit bawaan genetik, teman-teman. X-linked resesif. Nah, ternyata hemofilia itu ada 3, tergantung faktor apa yang terganggu. Jadi faktor hemofilia itu ada 3. Ada faktor 8. Kalau dia kekurangan faktor 8, namanya hemofilia A atau hemofilia klasik nama lainnya. Kalau kekurangan faktor 9, maka itu namanya hemofilia B atau Christmas disease atau penyakit Natal, sama ya, penyakit Natal. Baru yang ketiga, kalau kekurangan yang faktor ke-11 itu hemofilia C namanya.
Ciri khas kalau hemofilia sama sebenarnya, yaitu adanya perdarahan yang sulit berhenti dan seringkali ada hemartrosis. Pada daerah persendiannya itu ada memar-memar. Hemartrosis itu memar pada persendian. Dan kalau pada persendiannya itu, teman-teman, dilakukan aspirasi cairan sendi, akan kita jumpai apa? Ini pernah ditanya di soal CBT. Pada orang hemofilia, waktu diaspirasi cairan sendi yang memar-memarnya tadi, ada yang tahu bisa dijumpai apa? Ini pernah ditanya soalnya di soal CBT. Oke, akan dijumpai yang namanya teman-teman Xanthochrome supernatant ya. Xanthochrome supernatant. Jangan lupa nih ya teman-teman ya. Oke, ini dia Xanthochrome supernatant. Ini jadi tadi sendinya pada memar-memar, kalau diaspirasi cairan sendinya ada Xanthochrome supernatant. Nah, tadi ingat aja semua faktor hemofilia ini ada di APTT. Maka APTT-nya pasti bermasalah. Kalau APTT bermasalah, clotting time pasti bermasalah. Ingat ya, salah satu dari PT, TT, APTT bermasalah, pasti clotting time bermasalah. Tapi di sini kalau dicek, von Willebrand faktornya aman-aman aja ya. Oke, maka obatnya teman-teman kalau ditanya, nah jangan ini dulu. Terapinya harusnya apa yang kurang? Jadi kalau hemofilia A, ya harusnya terapinya kasih faktor 8. Hemofilia B, harusnya kasih faktor 9. C, kasih faktor 11. Cuma kalau tidak ada. Kalau tidak ada, jadi terapi yang tepatnya itu harusnya faktornya dulu ya. Nih ya, Bang Revis ini. Terapi yang tepatnya harusnya faktor yang kurang. Nah, cuma kadang sulit mencari faktor yang kurangnya ini. Karena mereka ini bahkan sampai ada grup WhatsApp senasionalnya, teman-teman. Karena Bang ada beberapa kenalan itu memang dia sakit hemofilia. Mereka tuh sampai udah ada grup WhatsApp nasionalnya. Biar memudahkan dapat obatnya. Nah, jadi kalau faktornya ini nggak dapat, ya udahlah. Berarti kalau hemofilia A bisa pakai kriopresipitat, kalau B atau C bisa pakai fast frozen plasma. Ini karena tidak dapat faktor utamanya ya. Oke, ini kalau kita bahas hemofilia. Sampai sini ada yang mau didiskusiin, teman-teman? Masih aman? Oke. Kalau gitu sekarang kita bahas untuk gangguan pemecahan fibrin ya. Yang pertama ada namanya DVT, deep vein thrombosis. Ya, DVT ini mungkin teman-teman udah belajar kalau topik kardio ada juga kayak nggak salah bahas DVT ya. Ini paling sering karena imobilisasi jangka panjang. Ya kan? Jadi imobilisasi jangka panjang maka terjadilah terbentuk trombus. Atau bisa juga DVT ini ya karena tadi terjadi hiperkoagulasi. Ciri-cirinya ya ada edem pada kakinya biasanya dan nyeri. Makanya common test-nya biasanya positif. Dan kalau kita USG Doppler ya memang dijumpai ada trombus. Maka ya terapinya kita bisa kasih antikoagulan, boleh heparin warfarin yang topikal aja, trombopop contohnya ya. Nah, itu kita bisa oleskan. Oke, bedakan dengan DIC. DIC ini teman-teman, ini penyakit yang sangat sulit ya untuk diatasi. Karena terjadi dua penyakit yang berlawanan. Satu sisi tubuh terjadi koagulasi yang meningkat, satu sisi yang lain terjadi perdarahan yang meningkat. Ya, ibaratnya ada orang gagal ginjal kena diare. Nah, ini kan penyakit yang berlawanan. Orang gagal ginjal harus dibatasi cairan, orang diare harus diguyur cairan. Nah, kadang bisa nih, ada dua penyakit yang bertolak belakang terjadi pada satu waktu. Ya, ini contohnya di IC. Satu terjadi trombus, satu lagi terjadi satu lagi terjadi perdarahan di IC. Kenapa bisa terjadi di IC, Bang? Macam-macam. Bisa karena kanker, karena sepsis, postpartum, ya orang-orang shock septik itu bisa di IC. Maka kalau dicek semuanya bermasalah, trombositnya rendah, clotting time bermasalah, D-dimer bermasalah, fibrinogen, semua faktor bermasalah. Maka kalau kayak gini, terapinya harus ditransfusi FFP ataupun juga transfusi trombosit konsentrat. Tapi ini nggak kita ya. Ini udah levelnya konsultan lah yang nangan. Rujuk aja. Ya. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas untuk hemostasis. Ada mungkin yang teman-teman ingin diskusiin masalah hemostasis? Masih aman? Oke, kalau gitu ya coba kita bahas soalnya ya. Ada seorang anak laki-laki umur 3 tahun dibawa ibunya ke rumah sakit
ada bintik-bintik merah pada tangan dan kaki. Tidak ada keluhan demam. Namun 3 minggu yang lalu pasiennya ada batuk pilek. Oke, ada riwayat bapil ya. Dan waktu dicek sekarang ternyata trombositnya itu rendah teman-teman. Cuma 46.000. Trombosit normal itu minimal 150.000. Kira-kira apa nih teman-teman? Ya. Ada sakit, trombositnya drop. Waktu dicek PTA, PTT-nya normal nih paling yang terganggu BT aja nih. BT terganggu, trombositnya rendah. Siapa nih sakitnya? Sebelumnya ada riwayat sakit batuk pilek. Udah gampang banget nih. Ini pasti adalah si ITP ya, idiopatik trombositopenia purpura. Berarti ITP itu karena apa teman-teman? Iya, gangguan trombosit, benar. Lanjut, yang berikutnya. Ada bayi, 6 bulan, dijumpai ada memar-memar pada lututnya. Apa kemungkinan sakitnya nih? Gampang ya. Hematrosis. Memar-memar pada persendian. Ini biasanya ciri khas dari hemofilia, benar. Dan kalau nanti dicek pada cairan sendinya dijumpai apa tadi? Ada yang masih ingat? Pada cairan sendinya kalau diaspirasi, hemofilia akan ada santokrom supernatan ya. Nah, jangan lupa ya. Itu pernah ditanya soalnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada bayi laki-laki 5 hari dibawa karena katanya perdarahan sulit berhenti pada bekas suntikan imunisasi Hep B-nya. Waktu dicek, anemis positif, ikteriknya nggak ada, hepatomegali nggak ada, splenomegali nggak ada. Dan waktu dicek ternyata bleeding time normal, oke, clotting time memanjang, APTT-nya memanjang. Oke, apa nih teman-teman kira-kira? Sakitnya, clotting time memanjang, kemudian APTT-nya memanjang. Waktu dicek trombositnya normal, bleeding time normal teman-teman. Kalau bleeding time normal, nggak mungkin ini von Willebrand. Kalau kalian yang ragu ya, Bang, ini hemofilia atau von Willebrand, Bang? Nah, nggak mungkin ini von Willebrand, teman-teman. Kenapa? Karena kalau von Willebrand, bleeding time harus terganggu. Makanya tadi harus ingat yang masalah pemeriksaan lab-nya, teman-teman ya. Nah, ini pasti hemofilia nih. Ya, hemofilia apa, teman-teman? Yang pada saat lahir? Ya, lahir itu Natal, teman-teman. Atau Christmas ya. Christmas itu artinya kan Natal. Ya, Natal itu artinya lahir. Iya, berarti ini ya B. Ya, hemofilia B. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Ada anak perempuan 10 tahun dibawa ke puskesmas, ada bintik-bintik merah kedua kaki. Oke, sebelumnya ada riwayat batuk pilek. Oke, pada pemeriksaan fisik, oke, gampang banget. Ada palpable purpura. Udah tutup mata, udah pasti tahu. Diagnosa pula yang ditanya. Yuk teman-teman, palpable purpura. Diagnosanya pasti? Nggak mungkin ada yang lain? Iya, udah pastilah. HSP ya, Henox Chloen purpura. Oke, teman-teman. Ya, ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini? Silakan, mungkin ada yang mau ditanya. Masih aman? Oke, sekarang kita bahas leukemia. Jadi leukemia ini kanker darah. Biasanya ciri khasnya leukositnya tinggi banget sampai di atas 30.000. Jadi kalau sepsis itu ya paling 30.000. Kalau sampai di atas itu biasanya itu udah leukemia, iya kan? Nah, leukemia ini kenapa sih bisa ya macam-macam teman-teman. Terpapar zat-zat karsinogenik lah intinya ya. Leukemia itu ada akut dan kronik. Oke, akut dan kronisnya tidak bisa dibedakan dari waktu. Ingat ya, akut dan kronisnya bukan dari waktu, tapi dari sel blast. Sel blastnya itu apa, Bang? Sel blast itu sel leukosit yang masih bayi. Kalau eritrosit yang masih bayi tadi kan retikulosit. Kalau ini sel leukosit yang masih bayi namanya sel blast. Jadi dibilang akut kalau sel blastnya banyak di atas 20%. Dan dibilang kronis kalau sel blastnya sedikit. Nah, akut dan kronis itu gampang, ada di awal-awal diagnosa ya. Jadi kalau awal diagnosanya A, itu berarti akut. Kalau awal-awal diagnosanya C, ya itu berarti kronis. Ya, oke. Dan biasanya lagi kalau yang akut tuh jarang ada organomegali, sedangkan kalau yang kronik itu ada organomegali. Nah,
Tapi yang mau Abang jelaskan ini teman-teman, yang akut maupun yang kronik, itu sama-sama huruf tengahnya ada M, ada huruf L. Coba ya, ada huruf M, ada huruf L. Benar kan? M itu untuk merujuk kepada mieloid. Ingat ya, M itu merujuk kepada mieloid. Sedangkan yang L itu merujuk kepada limfoid. Sebenarnya kalau tahu ini aja udah cukup sebenarnya ya teman-teman ya. Apa itu mieloid? Kan kita tahu ya, sel darah putih itu ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil. Yuk, bantu abang sisa 2 lagi. Ada yang tahu? Eosinofil, basofil, neutrofil. 2 lagi sisanya adalah ada monosit dan ada limfosit. Benar ya, ada monosit, ada limfosit. Nah, ingat aja ya, kalau kita bahas mieloid, nah itu yang meningkat sel-sel ini. Ini mieloid. Kalau kita bahas limfoid, nah itu yang meningkat yang ini. Oke, ya. Oke, ciri khas lainnya lagi yuk. Kalau selain dari yang sel-selnya, Bang. Oke, Bang. Misalnya kalau bukan dari sel-selnya, ciri khas lainnya gimana? Gampang, yuk kita lihat. Kalau dia yang AML, akut myeloid, ini biasanya teman-teman ciri khasnya ada Aurer rod. Aurer rod itu yang ini, kayak ada batang ini ya, teman-teman ya. Ini Aurer rod. Rod itu kan batang, ada tongkat ya, nih. Kemudian kalau AML itu biasanya pada dewasa. Sedangkan kalau ALL itu biasanya pada anak-anak paling sering. Ya, ini ciri khasnya ini paling sering pada anak-anak. Kalau si ALL. Baru yang terakhir ada yang kronis ya. Kalau CML itu ciri khasnya ada kromosom Philadelphia. Sedangkan kalau yang CLL itu ciri khasnya ada smooth cell atau basket cell. Smooth cell atau basket cell itu yang kayak gini teman-teman. Kayak bentuknya bentuk keranjang. Ini smooth cell atau basket cell. Mungkin Bang, susah nih Bang ngapalnya. Ada nggak smart way-nya? Ada teman-teman, gampang. Ingat ya, smart way-nya yang pertama untuk yang akut, ingat aja Amar anaknya Lasa. Maksudnya apa Bang? A itu maksudnya adalah untuk yang akut, ya, akut. Nah, jadi kalau yang akut itu yang pertama ada yang M, yang mieloid, yang nomor 2 ini mieloid teman-teman. Sorry. M, mieloid, itu AR teman-teman, ciri khasnya. AR, Aurer rod. Jadi ingat aja ya, Amar A untuk yang akut M, yang mieloid AR ciri khasnya, Aurer rod. Aurer rod. Sedangkan anak Lasa, kalau yang banyak pada anak-anak, Lasa L. Ya, ALL. Nah, jadi gampang ya. Ingat aja, Amar anak Lasa untuk yang akut, dan dia yang mieloid, itu ciri khasnya adalah Aurer rod. Sedangkan kalau yang pada anak-anak, itu yang L, dia, yang limfoid. Itu ciri khasnya. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk yang kronis, nah ingat aja smart way-nya itu adalah paman sebel, ya kan? Jadi karena Amar anaknya Lasa, paman sebel. Maksudnya gimana, Bang? Kalau P, Philadelphia, nah ini Philadelphia. Kalau kromosom Philadelphia itu M, yang mieloid. Sebel, smooth cell, ya, smooth cell nih. Atau B, basket cell, itu yang L, yang limfoid. 1, 2, oke. 3, 4, 5. Nah, gini ya. Jadi gampang ya. Ingat aja, Amar anaknya Lasa, paman jadi sebel. Oke. Ya, sekarang kita coba bahas soalnya. Ini gampang banget. Ada seorang wanita, 26 tahun, ada mimisan 6 jam yang lalu. Waktu dicek ternyata leukositnya, ini salah nih, jangan 7.900 deh, 79.000 lah misalnya ya teman-teman ya, 79.000. Sedikit banget ya. Oke, kemudian sel blastnya 10% teman-teman. Kalau sel blastnya 10%, akut atau kronis? Itu dulu deh.
Bantu abang. Sel blast 10%. Akut atau kronis? Kronik, oke. Didominasi sel neutrofil dan basofil. Berarti mieloid atau limfoid? Dominasinya neutrofil dan basofil. Oke, berarti diagnosanya yang mana? Apa? Iya, gampang ya kan? Ya. Paman sebel ya. Ini jadi kalau mau dicari yang CML itu ada kromosom. Oh, ini tadi tanya. Apa ciri khasnya dari penyakit tadi yang paman sebel tadi ya? Kalau CML khasnya ada ya kromosom Philadelphia. Mantap. Lanjut, yang berikutnya nih teman-teman. Sel blastnya 70%. Dominan neutrofil dan basofil nih abang bantu lagi nih. Apa nih berarti nih? Sel blast 70%. Iya, akut udah pasti ya. Nah, itu mieloid, AML. Iya, bravo. Gampang kan? Gampang, nggak susah. Oke, yuk sampai sini ada yang mau didiskusiin nggak? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas limfa-limfaan ya. Limfadenitis, limfadenopati, limfoma. Yang pertama limfadenitis. Limfadenitis itu peradangan pada kelenjar KGB. Ciri-ciri namanya ada itis-itis pasti ada demam, ya kan? Ada nyeri. Limfadenitis ini terbagi dua, teman-teman. Ada limfadenitis yang spesifik. Kalau yang spesifik ini penyebabnya adalah TB. Ada lagi limfadenitis yang non-spesifik. Kalau non-spesifik, penyebabnya infeksi bakteri, tapi bukan TB. Ya, terserah bakteri apapun, yang penting bukan TB. Maka membedakannya gimana, Bang? Ya, gampang. Cari aja, ada nggak gejala khas TB? Kalau ada gejala khas TB, berarti limfadenitisnya yang spesifik. Apa gejala khas TB, teman-teman? Biasanya, ada yang bisa bantu Abang? Gejala khas TB itu apa seringnya? Benar, ya kan? Ada keringat malam, ya kan? Ada turun berat badan. Nah, jadi kalau ada gejala seperti ini, ya udah, itu berarti yang spesifik. Tapi kalau nggak ada gejala gini, cuma ada bengkak KGB, ya kan? Nah, ada bengkak KGB-nya. Hanya ada bengkak KGB, tapi nggak ada keringat malam, nggak ada turun berat badan. Ya udah, itu berarti yang non-spesifik. Tapi kalau ada bengkak KGB, ada keringat malam, ada turun berat badan, yang spesifik. Ya terapinya juga beda pasti ya. Nah, kalau ini ya terapinya OAT. Ya, kalau ini terapinya ya antibiotik. Gitu ya. Oke, ini sama-sama ada bengkak KGB-nya ya. Ini bisa di sini, bisa juga di sini. Ya. Oke, next berikutnya ada limfadenopati. Kalau limfadenopati itu nggak ada nyeri, nggak ada demam, nggak ada penurunan berat badan. Ya bengkak aja, KGB-nya bengkak aja. Ada pembesaran KGB doang. Nah, itu namanya adalah limfadenopati. Ada lagi limfoma. Kalau limfoma itu keganasan ya, maligna, kanker nih. Jadi ada alarm sign, ada turun berat badannya nih pasiennya. Turun berat badan pasiennya. Nah, limfoma ini dibagi dua nih. Ada limfoma non-Hodgkin, ada limfoma Hodgkin. Kalau limfoma non-Hodgkin, salah satu contoh dari limfoma non-Hodgkin itu adalah limfoma Burkitt. Di mana kalau kita lakukan biopsi, ada gambaran starry sign. Nih, cantik hasil biopsinya. Kayak bintang-bintang di langit. Nih. Jadi limfoma Burkitt salah satu contoh dari non-Hodgkin. Biasanya kalau non-Hodgkin itu benjolannya seringnya multiple. Jadi ada lebih dari satu benjolan. Ya. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman yang limfoma Hodgkin. Kalau limfoma Hodgkin itu biasanya benjolannya seringnya cuma satu. Tapi bisa nggak Bang, misalnya limfoma Burkitt itu benjolannya satu. Atau limfoma Hodgkin benjolannya lebih dari satu. Bisa-bisa aja teman-teman. Jadi lihat dari hasil biopsinya, itu yang paling khas. Kalau biopsinya staricide, ya berarti non-Hodgkin. Kalau biopsinya katanya sel Rich-Steinberg atau all eyes, ini sama nama lainnya ya teman-teman ya. Rich-Steinberg atau all eyes ini, yang kayak gambaran mata burung hantu. Oke, maka itu adalah Hodgkin. Jadi abang ingatkan, ingatlah hasil biopsi. Jangan kadang ada tuh bang, bedanya dari ini bang, benjolannya satu atau lebih dari satu. Gitu ya, multiple atau tunggal. Nah, jangan dari situ teman-teman, dari biopsi. Ya. Oke, yuk kita coba ya.
Oke, di sini dijumpai ada pasien, kemudian ada demam, sumber-sumber, 2 minggu, ada turun berat badan, ada keringat malam hari, teman-teman katanya. Oke, apa nih kira-kira nih? Udah tahu lah ya. Kemudian dijumpai ada pembesaran dari kelenjar getah bening. Oke, itu dia teman-teman. Waktu dicek, leukositnya memang ada peningkatan. Ya, apa ini diagnosa kita? Ada keringat malam, udah pasti khas itu adalah si bener TB, ya kan? Nggak ada mungkin yang lain. Kalau ada keringat malam udah pasti TB, bang. Nggak mungkin yang lain. Lanjut, yang berikutnya. Oke, di sini dijumpai ada laki-laki, ada benjolan di leher di sebelah kanan, di daerah supraklavikula, baru ada juga di ketiak, katanya. Terus selnya seragam, sel Rich-Steinberg-nya negatif. Berarti yang mana nih teman-teman? Sel Rich-Steinberg-nya negatif, berarti ini yang burkitt ya kan? Berarti dia Hodgkin atau non-Hodgkin tuh teman-teman. Yang benjolannya lebih dari satu, ada 2 di sini. Dan sel-selnya seragam, homogen. Ini adalah limfoma yang non-Hodgkin, benar. Oke, lanjut yang berikutnya. Oh, ini ada nih gambaran all eyes. Udah gampang yuk. Ada all eyes atau Rich-Steinberg-nya positif hasil biopsinya. Maka ini adalah limfoma yang Hodgkin. Benar. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke topik terakhir, hipersensitivitas atau reaksi alergi? Aman ya? Oke, hipersensitivitas atau reaksi alergi ini dibagi menurut sikum dan sigel ya. Jadi sikum itu membagi hipersensitivitas jadi 1 sampai 4. Ini beda dengan kumtes yang tadi teman-teman ya. Ini sikum si penemunya. Jadi yang pertama ada tipe 1 atau sering juga disebut reaksi cepat atau reaksi anafilaktik karena sering disebabkan oleh IgA atau sel mas. Jadi tipe 1 itu seringkali disebabkan oleh IgA atau sel mas. Begitu dia terpapar alergennya, langsung cepat terjadi reaksinya. Contohnya kayak shock anafilaktik, rinitis alergi, dermatitis atopi, alergi makanan, termasuk asma, teman-teman. Asma itu masuk ke tipe 1. Jadi begitu terpapar alergen, dia langsung muncul reaksi asmanya. Nah, cuma kalau asma, itu agak beda. Asma itu bukan karena IgA, bukan karena sel mas. Khusus asma ini karena peningkatan dari eosinofil. Eosinofil. Jadi walaupun dia peningkatan eosinofil tapi masuk ke tipe 1 ya. Khusus yang ini doang. Asma. Yang lainnya semua pasti karena IgA atau sel mas. Ini kira-kira analoginya. Jadi ada sel mas, ini dia, yang sudah berisi dengan histamin. Begitu dia terikat dengan antigennya, maka akan terjadi reaksi di bawah dari 1 jam sudah muncul reaksinya. Makanya tipe cepat. Oke, ada lagi tipe 2. Tipe 2 itu dikenal dengan namanya sitotoksik. Nih ya, tipe 2 itu nama lainnya adalah sitotoksik. Ini melibatkan IgM dan IgG, teman-teman. Contohnya yang tadi ya, ketidakcocokan golongan darah. Ya, nah ini kira-kira analoginya. Jadi, tipe 2 itu IgG atau IgM yang terlibat. Biasanya terjadi dalam hitungan jam sampai hari ya, hours to day. Jadi dalam hitungan jam sampai hari baru muncul reaksinya. Contohnya yang tadi, ketidakcocokan golongan darah, AIH. Oke, ada lagi yang ketiga, yaitu adalah kompleks antigen antibody. Jadi ada terbentuk kompleks antigen antibody yang saling berikatan, mereka masuk ke dalam sirkulasi, di mana nyangkut, nanti di situ muncul reaksinya. Contohnya adalah kayak lupus, rheumatoid arthritis, GERD, ini dia teman-teman ya. Jadi ada ikatan antigen antibody, nanti mereka berputar tuh di sirkulasi tubuh. Di mana nyangkut, di situ nanti akan muncul reaksinya. Nah, ini terjadi biasanya cukup lama ya, 1 sampai 3 minggu baru muncul reaksinya. Baru yang terakhir adalah tipe 4 atau tipe lambat atau delay ya. Ini melibatkan sel T. Contohnya kayak dermatitis kontak alergi, TB paru, ya, uji tuberkulin. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi melibatkan sel T. Biasanya ini dalam hitungan hari hingga minggu baru muncul.
Contohnya kayak SJS, TB, ya, itu semua adalah tipe yang lambat. Oke, yuk kalau gitu kita coba bahas soalnya nih. Ada seorang laki-laki 30 tahun datang ke IGD ada keluhan sesak napas, gatal seluruh badan, muncul bentol-bentol kemerahan setelah minum obat. Oke, ini kira-kira apa teman-teman? Tipe berapa? Setelah minum obat nggak nyampe 1 jam udah muncul. Pasti ini tipe 1, 2, 3, 4. Iya, tipe 1, tipe cepat. Ya kan? Udah pasti itu tipe cepat. Yang kedua, ada seorang laki-laki, nih, sesak napas, ada batuk-batuk, ada napasnya wheezing. Oke, ini asma ya, teman-teman ya. Oke, khusus asma, teman-teman. Tadi agak beda sendiri. Asma kalau diperiksa nanti dijumpai ada peningkatan dari siapa? Khusus asma? Bener, eosinofil ya, beda sendiri. Oke, yang terakhir deh. Nih, ada seorang laki-laki 5 tahun bengkak di bibir setelah konsumsi coklat. Ibu mengaku memberikan ASI dari lahir sampai 4 bulan, edem hiperemis. Oke, ada hiperemis pada wajah. Oke, ini shock anafilaktik kira-kira teman-teman ya. Oke, kalau shock anafilaktik berarti ini tipe 1. Berarti yang terlibat IG berapa? Ya, kalau shock anafilaktik tipe 1 berarti yang terlibat benar IgE. Oke, itu dia teman-teman untuk topik home kita hari ini. Ya, ada yang teman-teman ingin diskusiin nggak kira-kira? Kebetulan untuk yang home ini kahutnya belum ada teman-teman. Ada yang mau didiskusiin kira-kira? Boleh? Yang topik awal tadi juga nggak apa-apa, anemia. Masih aman? Oke deh, kalau aman teman-teman mungkin itu yang bisa Abang share pada teman-teman untuk topik hari ini. Mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, Abang mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan ingat tadi tuh banyak tanda-tanda khasnya, jadi ingat baik-baik untuk tanda labnya ya. Oke deh, agar mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yuk kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa. Doa kita mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Ya, Abang mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, teman-teman. Sama-sama.